Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tepat pada saat ini, sosok berwarna merah tua muncul di medan perang tanpa peringatan, menuju Sima Xian. Cahaya merah gelap tampak muncul, berubah menjadi bentuk macan kumbang yang menyerang dada Sima Xian. Dari mendengar peringatan Long Hao Shen, Sima Xian mengerti bahwa ini adalah serangan tiba-tiba dari musuh yang kekuatannya jauh di atas dirinya, dan mampu mengancam nyawanya. Kalau tidak, Long Hao Shen tidak akan mengatakan itu. Faktanya, Long Hao Shen telah mengikuti kehadiran musuh ini dengan cermat selama ini, berencana untuk menarik perhatiannya dengan menunjukkan kekuatannya. Tapi siapa sangka kehancuran Sima Xian bahkan melebihi miliknya, mengubah target musuh dan membuat Long Hao Shen tidak siap. Mata Sima Xian tiba-tiba berbinar ketika dia mengangkat bola cahaya raksasa itu dan meletakkannya di depan dadanya sendiri. Pemandangan fantastis muncul, ketika ada semacam mata yang terbuka padanya, membentuk busur besar petir ungu yang meledak dengan keras. Sebuah ledakan mengerikan mengguncang seluruh istana iblis panter, membentuk hamparan debu yang luas. Sosok macan kumbang berwarna merah tua itu mencapai kehancuran bersama dengan petir ungu dan tiba-tiba berhenti bahkan sebelum bersentuhan dengan bola cahaya raksasa milik Sima Xian. Namun, Sima Xian juga menjadi pucat. Tanpa memberikan waktu bagi sosok merah tua itu untuk melancarkan serangan lagi, cahaya putih melingkari pinggang Sima Xian, menariknya kembali. Sementara itu, sosok emas Long Hao Shen dengan berani berdiri di depan Sima Xian. Tepat pada saat ini, dari 6 kepala Hao Yue, Little Blue dan Little Purple selesai bernyanyi. Cincin es diluncurkan secara berurutan, mengarah ke Panther Demons di sekitarnya sambil menyebabkan suhu di dekatnya turun drastis. Di daerah padat, semua Panther Demons dibekukan. Iblis Golden Panther dari langkah ke-8 dengan budidaya yang lebih besar masih lebih baik daripada Iblis Grand Panther yang berubah menjadi patung es dalam jumlah besar, tidak mampu berjuang bebas untuk mendapatkan sedikit putih. Segera setelah itu, bola beracun berwarna hijau keunguan yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke segala arah. Bola-bola ini hanya mencapai ukuran mata, dan mendarat di setiap patung es, mengubahnya menjadi warna yang sama dengan Panther Demons di dalamnya yang meleleh di tengah-tengah warna ungu hijau itu. Teriakan Long Hao Shen sebelumnya berfungsi sebagai panggilan, dan pada saat yang sama dia muncul di depan Sima Xian. Han Yu dan Zhang Fangfang bergegas dari kedua sisi dengan Wang Yuan datang dari belakang. Sosok Cai Er juga menghilang. Long Hao Shen sekarang sangat terkejut, bukan karena serangan mendadak musuh, tapi karena kekuatan Sima Xian. Long Hao Shen telah dengan jelas merasakan kekuatan serangan musuh sebelumnya, namun tidak menyangka Sima Xian akan menahannya, tidak hanya berakhir tanpa cedera sama sekali, namun juga tidak terdorong mundur sedikit pun. Itu adalah musuh yang mencapai langkah ke-9 dalam budidaya. Kali ini, musuh mereka terlihat oleh semua orang Panther Demon setinggi 2 meter menyebarkan api merah tua yang intens. Dibandingkan dengan iblis Panther lainnya, bentuk tubuhnya tidak terlalu berbeda, namun api merah tua yang mengelilingi tubuhnya dalam keadaan sangat lengket serta rambut merah tua berkilau adalah bukti nyata identitasnya. Dewa Iblis Panther Auxerre. Long Hao Shen meneriakkan pertanyaan itu dengan tegas. Benar sekali, Iblis Panther yang kuat itu adalah pemimpin mereka, Dewa Iblis Panther Auxerre yang melindungi Provinsi Yell. Meski Auxerre meluapkan amarahnya di depan adegan itu, ia tidak kehilangan kendali karena amarahnya akibat serangan mendadak yang kuat dari musuh, tepat di depan Istana Iblis Panther. Masuknya Hao Yue di Istana Iblis Panther membangunkannya dari kondisi kultivasi sebelumnya, namun kedatangannya jelas sangat terlambat. Melihat pembantaian kelompok Long Hao Shen, terutama penampilan terakhir Sima Xian, dia menganggapnya terlalu tirani. Oleh karena itu, ia memilih setelah sedikit pertimbangan untuk menyergap Sima Xian, menyingkirkan penyerang terkuat mereka. Tapi dia tidak tahu bahwa kelompok Long Hao Shen terhubung melalui rantai berbagi jiwa. Bahkan jika Sima Xian tidak menahan serangannya seperti itu, tidak mungkin menimbulkan luka fatal pada Sima Xian berkat pembagiannya. Melihat para pemuda ini, Auxerre menjadi tidak sedap dipandang. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjalani masa-masa yang mudah. Bahkan Istana Iblis Panther miliknya mengalami kehancuran. Selain itu, hampir setengah dari elit Panther Demons dibantai dalam waktu singkat ini. Ini adalah kerusakan yang tak tertandingi bagi Panther Demons. Manusia-manusia ini terlihat sangat muda, tetapi dia baru saja melihat secara pribadi kekuatan tirani mereka.
Tapi tempat ini adalah wilayahnya, Istana Iblis Panter. Sebagai Dewa Iblis Panter, dia tidak mungkin mundur di depan anggota klannya. Manusia tercela, kalian semua akan mati hari ini. Suara dingin Auxerre menyebar dengan kemarahan yang luar biasa. Pilar merah tua tiba-tiba muncul di halaman belakang istana, dan tubuhnya yang tebal perlahan mulai terbentuk. Untuk menghadapi Dewa Iblis Panter ini, Long Hao Shen tidak mungkin membawanya ke menara keabadian untuk dibunuh seperti dengan Dewa Iblis Saminaga. Terakhir kali, beberapa fenomena aneh terjadi antara kemampuan bawaan Dewa Iblis yang kuat dan kemampuan mengangkut melodi abadi. Tapi untuk mengangkut Dewa Iblis sekuat itu tanpa persetujuannya pada dasarnya mustahil. Bagaimana bisa pihak lawan tidak menunjukkan perlawanan? Tapi Long Hao Shen tidak pernah membayangkan menghadapi situasi seperti saat ini, di mana dia merasa sangat percaya diri dalam mengalahkan Dewa Iblis di depannya. Dan kepercayaan diri itu disebabkan oleh fakta bahwa dia tidak bertarung sendirian, namun memiliki semua rekan tim yang kuat di sisinya. Pelanggaran tirani Simasian menegaskan kepadanya bahwa dalam 2 tahun ini, setiap rekannya telah membuat kemajuan besar. Secara keseluruhan, mereka sudah memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Iblis secara langsung. Setelah pertempuran melawan Dewa Iblis Penunggang Naga, Long Hao Shen samar-samar merasa bahwa jika mereka hanya menghadapi Asmodeus, tetapi karena transformasi dan domain Dewa Iblis Asmodeus, Long Hao Shen tidak mengambil risiko, karena takut mengikuti jalan yang sama seperti Yang Wenzhao dan Duan Yi. Tapi sekarang mereka menghadapi Dewa Iblis di peringkat selusin kelima, Dewa Iblis peringkat 57 Auxerre. Dia telah memutuskan dirinya untuk mengambil nyawa Dewa Iblis hari ini. Kami adalah secercah harapan terang pasukan pemburu iblis, dan saya adalah Kapten Long Hao Shen. Aku memberitahumu nama kami agar kamu bisa mati dengan tenang. Ying pergi. Long Hao Shen menyatakan, dan membiarkan kata-katanya didengar oleh semua Panter Demons yang hadir karena tujuannya awalnya adalah untuk mengungkap jejaknya. Mendengar perintah Long Hao Shen, Chen Ying segera duduk bersila di punggung Hao Yue dan mulai melantunkan mantra. Dia jelas mengerti apa maksud kapten mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menangani Dewa Iblis Panter, jadi misinya adalah menghentikan campur tangan apapun dalam pertempuran Long Hao Shen dan yang lainnya. Mantra Lin Xin juga dimulai. Garis pandangnya terfokus pada Panter Demon God Auxerre, dan kali ini, Hao Yue sangat tenang, dengan dingin mengamati sekeliling dengan 6 kepalanya yang besar. Setelah menderita serangan gabungan dari Little Blue dan Little Purple, para elit Panter Demons telah kehilangan 70% pasukan mereka, dan sisanya tidak dalam kondisi baik. Sekarang mereka jelas-jelas menyusut kembali karena ketakutan, dan bagian luar istana Iblis Panter sangat bising. Tampaknya, sejumlah besar Iblis Panter telah menyerbu masuk, namun semuanya pasti tidak dapat dibandingkan dengan para elit Iblis Panter sebelumnya. Dewa Iblis Panter Auxerre melolong marah, dan api merah tua di tubuhnya mulai mendidih seperti letusan gunung berapi. Saat dia menembak, otot Auxerre membesar karena pengaruh pilar merah tua, melebihi 3 meter dalam sekejap mata. Sepasang cakar tajamnya juga tumbuh lebih dari 1 meter panjangnya. Long Hao Shen menampilkan senyuman dingin, dan sosok emas terbentuk di punggungnya sebelum menyemprotkan cahaya keemasan penuh aura suci dan mendarat di Panter Demon Auxerre. Setelah menyelesaikan transformasi Dewa Iblis, Auxerre tiba-tiba menjadi lesu. Meskipun dia tidak mengalami luka apapun dari cahaya putih itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tidak terlihat dari cahaya putih yang tidak dapat dihalangi dan bersentuhan dengannya. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihatnya lagi, dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat Long Hao Shen di depannya. Itu adalah kemampuan tungku suci spiritual, dari sosok emas yang pastinya adalah Yating. Dewa Iblis Panter Auxerre adalah komandan Iblis Panter, jadi kekuatannya tidak bisa melebihi batas Iblis Panter, paling banyak dia adalah versi yang diperkuat. Dari adegan ketika dia menyerang, dapat ditentukan bahwa kecepatan adalah keahlian utamanya. Lagi pula, apa maksudnya sayapnya tiba-tiba menyusut setelah Demon Transforming? Sayapnya berubah menjadi sayap bengkok, yang berarti kecepatannya meningkat secara signifikan. Artinya, setelah Demon Transforming, kecepatan Auxerre akan sangat meningkat. Pengalaman bertarung Long Hao Shen sangat banyak, memungkinkan dia untuk menentukan aspek Auxerre yang paling menyusahkan dengan segera. Jika kecepatannya dibiarkan digunakan sepenuhnya, formasi pertempuran pihak mereka pasti akan berhasil ditembus. Pada saat itu, medan perang hanya bisa menjadi panggung tunggal Dewa Iblis Panter. Tapi Long Hao Shen punya caranya sendiri. Tungku suci spiritual benar-benar kutukan bagi iblis yang berspesialisasi dalam kecepatan.
Bahkan jika kamu bisa melaju lebih cepat lagi, targetmu hanya aku, dan kamu tidak bisa menyerang orang lain. Yang berarti kecepatanmu hanya akan ditujukan padaku, dan selama aku tidak terbunuh, kamu tidak akan bisa menghadapi yang lain. Meskipun Long Hao Shen mengarahkan seluruh tekanan pada dirinya sendiri, pada saat yang sama kali dia melemahkan Dewa Iblis Panter dengan paling efektif. Di tangan kirinya, Blue Rain, Hibiscus of Light ditarik keluar. Dalam kilatan cahaya keemasan di punggungnya, aura suci di tubuh Long Hao Shen segera naik dengan tergesa-gesa saat Yating langsung menyatu ke dalam dirinya, membuat energi spiritualnya semakin murni dan meningkatkannya secara luar biasa. Memegang perisai siput ilahi matahari dan bulan di depannya, Long Hao Shen tidak menyisihkan energi spiritual apapun, menuangkan semuanya ke dalam perisai tingkat alat ilahi ini. Dia sama sekali tidak berpikir untuk bersaing dengan Auxerre dalam hal kecepatan. Di hadapan Dewa Iblis terspesialisasi kecepatan dari langkah ke-9, memilih untuk bersaing di bidang dominasi mereka sama sekali bukan pilihan bijak. Terlebih lagi, dia tidak perlu melakukan hal itu, yang dia perlukan hanyalah bertahan dengan teguh, tidak memberi kesempatan pada musuh, dan tidak lebih. Sisanya akan diserahkan kepada rekan-rekannya. Dalam keadaan panik karena terkena tungku suci spiritual, Dewa Iblis Panter meledak dalam cahaya merah gelap, dan tiba-tiba tiba di depan Long Hao Shen seperti seberkas cahaya merah gelap. Dua cakar besarnya merobek udara dengan desisan saat disapu ke arah Long Hao Shen. Semua orang di belakangnya bisa melihat bahwa kaki kanan Long Hao Shen mengambil langkah mundur sedikit dan seluruh tubuhnya membentuk busur, sementara perisai siput ilahi di tangannya menyebarkan cahaya emas multiwarna, membentuk perisai di depan semua orang. Melihat sikap kapten mereka, bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak memahami taktik yang diperlukan untuk Long Hao Shen. Tanpa ragu-ragu, semua orang di belakangnya muncul dan melancarkan serangan ke seluruh Dewa Iblis Panter. Dengan bentrokan yang hebat, Long Hao Shen merasakan lengannya mati rasa. Diam-diam, dia merasa khawatir tentang kebrutalan dan kekuatan ofensif Dewa Iblis Panter setelah transformasi Dewa Iblisnya, yang secara tak terduga mendekati standar Asmodes. Melihat besarnya dorongan yang diberikan oleh pilar Dewa Iblis, Long Hao Shen benar-benar beruntung bisa menantang Dewa Iblis penglihatan dalam di Menara Keabadian. Jika Crossel memiliki pilar Dewa Iblis di sisinya, Long Hao Shen pastilah orang yang mati. Setelah memukul mundur Long Hao Shen dengan serangannya, Auxerre juga terkejut. Sebagai Dewa Iblis, dia secara alami merasakan tingkat sebenarnya yang dicapai oleh budidaya Long Hao Shen. Meskipun peralatan yang ada padanya benar-benar terbaik, itu masih tidak lebih dari seorang ksatria langkah ke-8. Dia jelas yakin untuk tidak terbunuh ketika kesenjangan dalam budidaya begitu lebar. Selain itu, dia sudah berada dalam kondisi transformasi Dewa Iblis, memberikan dorongan kualitatif pada energi spiritual internal dan eksternalnya. Bahkan Dewa Iblis di 50 besar tidak akan menjadi lawannya jika mereka tidak menggunakan transformasi Dewa Iblis, terutama jika spesialisasi Auxerre adalah serangannya. Serangannya sangat kuat, tapi dia menghadapi Divine Snail Shield yang lahir dari Starlight Divine Beast, dan yang mencapai peringkat alat dewa di tangan Long Hao Shen. Bukan karena tidak bisa menghentikan serangan Asmodeus sehingga Long Hao Shen tidak menggunakan perisai siput ilahi untuk melawannya, namun karena konsumsi energi spiritualnya terlalu tinggi, mencegahnya digunakan terlalu lama, yang mana tidak ada gunanya untuk pertempuran yang berkepanjangan. Pada saat itu, dia bahkan tidak mampu menggunakan bantuan Yating untuk meningkatkan energi spiritualnya, karena dia harus menghemat kekuatan Yating untuk meningkatkan Arya Dewi Cahaya. Namun situasi saat ini benar-benar berbeda. Long Hao Shen tidak sendirian, memiliki begitu banyak rekan di sisinya. Misinya adalah menghentikan serangan Panter Demon God, dan mengarahkan semuanya pada dirinya sendiri. Untuk itu, tidak ada pilihan yang lebih baik selain perisai siput matahari dan bulan. Perisai peringkat alat ilahi yang dipasangkan dengan penghalang ilahi akan terasa, bahkan bagi seseorang di tingkat Dewa Iblisnya, seperti penghalang yang tak tertandingi selama energi spiritual Long Hao Shen tidak hampir habis. Langkah Auxerre tidak berhasil, tetapi kekuatan mengerikannya masih terlihat. Efek dari tungku suci spiritual membuatnya tidak bisa menargetkan orang lain, namun tidak menghentikannya untuk merasakan ancaman besar yang dibawa oleh orang lain. Dalam sekejap, dia menghindar seperti sambaran petir, dan mengarahkan cakarnya ke arah Long Hao Shen. Dia tahu bahwa selama ksatria ini mati, dia akan mampu menghadapi yang lain. Tapi saat Panter Demon mulai bergerak, anggota Bright Glimmer of Hope tiba.
Dua kilatan merah mendarat di Auxerre pada saat yang sama ketika kecepatannya meningkat lebih jauh, tapi tiba-tiba berhenti dalam sekejap tepat pada saat dia meluncurkan serangan terakhirnya. Kedua cahaya merah ini berasal dari kemampuan kunci Zhang Fangfang dan Han Yu. Sambil mengunci Dewa Iblis Panter, Han Yu mengaktifkan tungku cahaya berkah spiritualnya, sementara darah merah liar di tangan kanannya disapu dengan keras ke arah Auxerre. Tungku spiritual berkah cahaya tidak diragukan lagi sebagian besar diaktifkan demi Long Hao Shen, mengumpulkan lebih banyak energi spiritual untuk mendukung pertahanannya. Apakah Wild Scarlet Blood akan berhasil melukai Dewa Iblis Panter bukanlah masalah yang dia khawatirkan. Serangan Zhang Fangfang sangat berat, mengandalkan Locke untuk mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya pada perisainya saat Shield Strike diluncurkan. Esensi cahaya yang pekat langsung naik, menyerang Dewa Iblis Panter dari samping. Kecepatan Auxerre sungguh luar biasa. Meski berada di bawah pengaruh kemampuan Locke kedua ksatria, serangannya masih lolos ke sisi mereka. Serangan dari dua ksatria penjaga dari langkah ketujuh hanya mempengaruhi kecepatannya paling banyak. Tapi saat ini, rasa haus darah yang meluap-luap diarahkan pada Auxerre. Kekuatan itu tidak berarti apa-apa di mata Auxerre, tetapi aura pembantaian yang terkandung dalam haus darah itu menyebabkan dia menggigil tak terkendali, dan kecepatan serangannya semakin menurun. Senjata mengerikan dari Bloodstorm tingkat legendaris menghasilkan kekuatan yang menakutkan saat melepaskan Bloodcut bersama Bloodsaw Wild Dance. Serangan sebesar itu sudah mustahil untuk dihindari oleh Auxerre. Auxerre melolong, kekuatan mengerikan muncul dalam bentuk api merah tua dari tubuhnya dan berubah menjadi tengkorak macan kumbang yang tak terhitung jumlahnya membombardir segala arah. Dia memikirkannya dengan baik, meskipun dia terpengaruh oleh Long Hao Shen, meluncurkan serangan area tidak akan menjadi masalah. Selain ksatria ini, bagaimana manusia lain bisa menahan serangan kekuatan penuhnya setelah memblokir transformasi Dewa Iblis? Namun dia terlalu meremehkan tungku suci spiritual pasca transformasi. Sejak pertama kali ditawarkan kepada Long Hao Shen oleh ayahnya Xing Yu, itu telah berkembang beberapa kali. Di antaranya adalah perpaduan Yating dengan tungku spiritual serta penyerapan kristal yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Penglihatan Dalam. Sesaat setelah munculnya tengkorak menyala yang tak terhitung jumlahnya, pemboman multi-arah yang diharapkan tidak terjadi, karena semua itu diarahkan ke Long Hao Shen oleh kekuatan mistis yang menarik. Long Hao Shen saat ini terbungkus di bawah penutup dinding perisai emas warna-warni sejak lama. Dengan peningkatan tungku spiritual berkah cahaya, waktu Long Hao Shen dapat menggunakan perisai siput ilahi tentu saja meningkat pesat. Selain itu, dia memiliki cadangan energi spiritual dari Yating dan Golden Foundation Armor. Bentrokan hebat bergema tanpa jeda di dinding perisai, tapi hal itu tidak mampu menyebabkan perisai siput ilahi bergoyang sedikit pun. Dan kesalahan Auxerre menyebabkan dia harus menahan serangan musuh. Serangan Bloodstorm adalah yang pertama datang, secara bersamaan memasangkan Bloodcut dan Bloodsaw Wild Dance, berubah menjadi banyak bilah angin yang memotong kulitnya yang bengkak. Cahaya darah yang mencolok keluar dari luka ini, menyebabkan Auxerre berteriak dengan keras meskipun setelah Demon Transformate, daya tahan tubuhnya meningkat pesat. Lagi pula, dia bukanlah Dewa Iblis yang ahli dalam pertahanan. Selain itu, Bloodstorm adalah peralatan legendaris yang menekankan kekuatan ofensif. Segera, luka berdarah besar tertinggal di punggungnya.